Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pajajaran di channel media SPPM. Apa kabarnya nih sobat-sobat Pajajaran? Baik-baik aja kan? Semoga yang lagi sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini media SPPM akan membahas tentang THR atau tunjangan hari raya. Ada beberapa fakta yang ingin media SPPM sampaikan kepada Sobat Pajajaran berikut tentang berita THR di tengah pandemi corona ini. Berikut adalah penjelasannya. Penyebaran virus corona tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tapi juga isi kantong. Setelah ramai kabar PHK dan pekerja yang dirumahkan, kini giliran pekerja dibuat deg-degan menanti tunjangan hari raya. Tak bisa dipungkiri, bisnis di banyak sektor meriang karena kebijakan social distancing akibat pandemi COVID-19. Lalu, apakah THR masih bisa pekerja terima? Saat ini, buruh sedang menghadapi kondisi yang cukup sulit di tengah wabah pandemi COVID-19. Yang pertama, buruh di Indonesia tengah diuji dengan tetap dijalankannya proses legislasi oleh DPR RI terkait Omnibus Law Cipta Kerja. Dan hingga saat ini, barisan buruh masih terus menyuarakan perlawanan serta penolakan keras pembahasan tersebut. Kedua, kondisi kini begitu banyak buruh yang mengalami ketidakadilan dan penindasan, mulai dari dirumahkan tanpa dibayar upah dengan alasan pandemi dan tanpa perundingan bipartit, sampai THR yang hanya dibayarkan 50% karena alasan perusahaan merugi di tengah wabah pandemi. Bagaimana mungkin buruh selalu dikorbankan oleh pemilik modal? Sejatinya buruh telah bekerja dengan keras meningkatkan profit perusahaan. Mungkin target keuntungan perusahaan tidak tercapai karena wabah pandemi corona. Akan tetapi, ironisnya berkurangnya keuntungan mereka disebut dengan meruginya perusahaan, sehingga memberlakukan upah murah dengan sistem no work no pay. Bahkan berkembang memangkas THR menjadi 50%. Ini yang berbahaya bagi kehidupan buruh. Buruh mendesak agar pemerintahan dan DPR RI memperlakukan pengawasan dan penindakan terhadap perusahaan nakal yang memanfaatkan situasi pandemi corona dengan memperlakukan PHK murah, memberlakukan upah murah, dan memangkas THR hingga 50% tanpa adanya perundingan. Lalu, bagaimana dengan dunia pengusaha? Dikutip dari artikel cnnindonesia.com, banyak pengusaha mulai menyuarakan kesulitannya membayar THR. Alasannya kantong kempes alias tongpes sejak aktivitas bisnis lesu. Akibatnya, pendapatan usaha tertekan hingga arus kas kegerus. Namun, Ketua Asosiasi Serikat Pekerja Aspek Mirah Sumirat tak terima alasan tersebut. Ia menilai tak ada alasan bagi perusahaan menunda atau tidak menjalankan kewajibannya terkait pembayaran THR. THR sudah dianggarkan dalam rencana keuangan perusahaan 1 tahun sebelumnya. Pendapat Mirah itu juga diperkuat oleh sejumlah ekonom yang menyebut THR dibutuhkan pekerja untuk menjaga tingkat konsumsi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Memang banyak perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan karena roda bisnis terhenti. Fenomena ini bahkan di seluruh negara di dunia mengalami krisis kesehatan akibat pandemi corona. Oleh karenanya, Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal meminta pemerintahan turun tangan memberikan stimulus ekonomi. Uluran tangan itu masih dibutuhkan dan menjadi harga mati pengusaha membayar THR pekerjanya. Faisal mencontohkan memberikan insentif khusus tagihan listrik dan harga gas kepada industri. Insentif itu bisa berupa diskon sehingga biaya operasional pelaku usaha untuk listrik dan gas berkurang. Kemudian kelebihan bisa digunakan untuk membayar THR pekerja. Dengan kata lain, ada kompensasi dari pemerintah untuk setiap perusahaan membayarkan THR pekerja mereka di tengah pandemi corona. Selain insentif khusus, Faisal juga mengusulkan pemerintah juga bisa memberikan kredit khusus kepada perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran THR. Pinjaman itu nantinya bisa dibuat jangka panjang sehingga tidak terlalu membebani perusahaan. Dengan catatan, pemerintah benar-benar memetakan industri mana saja yang berhak mendapatkan insentif khusus THR. Apalagi tak semua perusahaan terdampak penyebaran virus.
Seleksi ini penting dilakukan agar alokasi belanja tambahan pemerintah tidak makin bengkak untuk penanggulangan virus corona. Dengan demikian, defisit anggaran pendapatan belanja dengan negara atau APBN bisa terjaga di kisaran 5%. Senada dengan Faisal, ekonom Bank Permata Joshua Pardede menilai situasi saat ini cukup dilematis. Masalahnya, kebijakan PSBB yang dibuat sejumlah pemerintah daerah telah membatasi operasional perusahaan. Masa waktu PSBB 14 hari bahkan sebagian memperpanjang sementara. Belum ada pihak yang bisa memastikan kapan pandemi corona ini berakhir. Jika pemerintah daerah terus-menerus memperpanjang masa PSBB, perusahaan akan sulit beroperasi dengan normal. Alhasil, kerugian yang diterima juga terus meningkat. Karenanya harus ada kebijakan dari pemerintah yang memberikan keuntungan bagi perusahaan dan pekerja. Bila pemerintah menjamin arus kas perusahaan, maka kemungkinan besar seluruh hak pekerja dapat dipenuhi manajemen. Menurut Joshua, pemerintah bisa memberikan pinjaman kepada perusahaan yang kesulitan membayar THR pekerjanya. Nantinya, proses pengembalian pinjaman harus bersifat fleksibel atau sesuai kesepakatan antara pemerintah dan masing-masing perusahaan. Semua karyawan, mau itu pegawai honorer sampai petugas militer, pastilah menunggu THR. Tapi di tengah masa penantian ini, sebenarnya kalian tahu tidak sih seperti apa sejarah istilah THR muncul? Wah, jangan-jangan pada cuma mau terima uangnya aja tanpa tahu asal-muasalnya nih. Berikut ini 4 fakta sejarah tentang istilah THR yang saat ini jadi paling ditunggu selain jodoh. 1. Katanya THR itu kembalian dari uang kita. Beberapa waktu yang lalu masyarakat sempat dihebohkan oleh sebuah postingan yang menyebutkan mengenai asal-usul perhitungan THR. Unggahan yang beredar di dunia maya itu pun langsung menjadi buah bibir masyarakat, khususnya di kalangan para pekerja. Pasalnya di sana disebutkan bahwa THR itu semata-mata adalah gaji karyawan yang selama ini ditahan oleh kantor. Adapun isi dari unggahan tersebut sebagai berikut. Mengapa THR menjadi hak karyawan? Misalkan gaji per bulan adalah 5 juta. Sebulan ada 4 minggu. Sehingga 5 juta dibagi 4 adalah 1,25 juta. Dalam setahun ada 52 minggu. Jika gaji setahun adalah 12 dikali 5 juta adalah hasilnya 60 juta rupiah. Jika digaji per minggu adalah 52 minggu dikali 1,25 juta, hasilnya adalah 65 juta. Selisih dari angka tersebut adalah 5 juta. Dan inilah yang dijadikan THR atau gaji ke-13. Akan tetapi perhitungan tersebut tidak bisa menjadi acuan dikarenakan tidak ada dasar yang jelas. Mungkin untuk perhitungan masalah THR akan kita jelaskan di next video. Yang kedua, lihat dulu sejarahnya dari THR. Kalau melihat dari unggahan yang tadi yang sempat viral, memang benar bahwa THR itu semata-mata adalah hak kita. Namun ternyata ada sejarah yang cukup rumit di balik tunjangan itu sendiri. THR ini awalnya digagas oleh Perdana Menteri sekaligus Menteri Dalam Negeri Indonesia yang ke-6, yaitu Sukiman Wirjosanjojo. Pria yang sekaligus merupakan tokoh masyumi ini pada mulanya hanya memberi THR pada pegawai di akhir Ramadan untuk mensejahterakan PNS. Adapun nominal tunjangan yang diberikan sang Perdana Menteri saat itu adalah sebesar Rp125 sampai Rp200. Jangan anggap nominal tersebut kecil, ya karena uang segitu sudah setara dengan 1,1 juta sampai 1,75 juta untuk sekarang. Kabinet sang menteri bahkan tidak hanya memberikan tunjangan berupa uang, tetapi juga beras di setiap bulannya kepada pegawai. Dan memang hanya pegawai di kabinet yang dipimpin oleh Sukiman lah yang saat itu mendapatkan tunjangan bulanan maupun tahunan. Yang ketiga, pemberian THR awalnya juga diprotes. Siapa sangka THR yang sekarang ditunggu-tunggu dulunya sempat diprotes besar-besaran. Seperti yang disebutkan tadi, bahwa hanya di kabinet Menteri Sukiman lah yang memberlakukan bagi-bagi tunjangan. Dari kemudian hal itulah yang membuat masyarakat, khususnya para buruh, menentang hal tersebut karena menganggap pemerintahan berlaku tidak adil.
Buruh-buruh tersebut juga berdalih bahwa selama ini meski sudah bekerja keras, namun nasib mereka tidak berubah. Kemudian protes pemberian THR di kabinet tersebut merembet pada aksi mogoknya para buruh. Belum lagi tudingan yang menyebutkan bahwa Sukiman hanya ingin mensejahterakan PNS dengan THR, melainkan juga ada unsur politis di baliknya. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa Sukiman ingin mengambil hati para PNS yang kala itu memang didominasi oleh kalangan ningrat sampai TNI. Namun lama-kelamaan, sepertinya protes tersebut berbuah manis karena dalam prakteknya saat ini seluruh pekerja di Indonesia sudah mendapatkan bagian tunjangannya setiap menjelang hari raya. Yang keempat, THR bahkan sudah diatur dalam undang-undang. Menindaklanjuti postingan yang sempat viral, perlu diketahui bahwa semua hal terkait THR sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jadi, besaran nominal THR yang diterima oleh karyawan memang sudah ditetapkan. Untuk mereka yang masa kerjanya telah minimal 1 tahun, maka besaran tunjangan yang akan diterima sebesar 1 bulan gaji. Sementara jika masa kerja belum mencapai 12 bulan, maka tunjangan diberikan secara proporsional. Dalam undang-undang tersebut juga telah dituliskan secara jelas termasuk perhitungan besaran tunjangannya. Jadi diharapkan para pekerja tidak serta-merta membuat kesimpulan sendiri terkait THR. Bila memang ada yang masih belum bisa dipahami, kalian bisa langsung mempelajari isi undang-undang tersebut. Hitung-hitung agar semua merasa nyaman dan tidak ada pihak yang dirugikan ya. Mungkin banyak dari kita yang selama ini menganggap istilah THR adalah hal yang biasa ya. Padahal ternyata dulunya tidak mudah bagi sosok Sukiman untuk mempertahankan langkahnya itu. Dan satu hal lagi, ternyata sejarah istilah THR lebih panjang dibanding cara kita menghabiskannya ya. Nah, buat yang sudah mendapatkan THR, jangan kalap. Dan kalau belum menerimanya, tetap semangat memperjuangkan apa yang menjadi hak normatifnya. Demikian hal yang dapat kami sampaikan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. One word, one voice, solidarity.